ajar aku Tuhan, jangan dalam terangmu. Berikan ku hati yang teguh mengasihimu. Ku puji Kau selama-lamanya, segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendakmu. Ku puji Kau selama-lamanya, segenap hidupku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendakmu. I will praise you forever and ever, with all of my heart, with all of my strength, and all of my life I offer to you, Lord. Let your will be done in my life.
sentuh hatiku dengan kasih dan cintamu. Yesus, kau yang terindah. Terindah selain Engkau, Yesus Tuhan. Segala lutut bersujud menyembah. Semesta Allah bergema, bersorak-sorai, menyaksikan segala ciptaanmu dan segala keagunganmu. Teramat mempesona buatan tanganmu, menggugah semua hati, semua lidah kan mengaku Engkaulah Allah, dan aku pun terpana. Kau sentuh hatiku dengan kasih dan cintamu. Yesus, kau yang terindah. Dan segala keagunganmu, teramat mempesona tanganmu. Yesusku, menggugah semua hati, semua lidah kan mengangkaulah Allah. Hatiku dengan kasih dan cintamu, Yesus, kau yang terindah. Yesus, kau yang terindah. Yesus, kau yang terindah.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang baru kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 22 Oktober 2023, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta R. Rikumahu, dan kebaktian di Gereja Jamahan Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huwai dengan panduan tata kebaktian minggu keempat. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari pertama Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Tiga, diinformasikan kepada pengurus unit dan pengurus wadah pelayanan yang akan melayani kebaktian dalam minggu ini bahwa kegiatan bimbingan diatur sebagai berikut. Untuk unit dan wadah pelayanan pemuda, bimbingan akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 22 Oktober 2023 pukul 19 bertempat di gedung Gereja Peniel. Untuk wadah pelayanan laki-laki dan wadah pelayanan perempuan, bimbingan akan dilaksanakan pada hari Senin 23 Oktober 2023 pukul 19 bertempat di gedung Gereja Kasih Karunia. 4. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan dari wadah pelayanan pemuda sektor Teratai berupa 1 buah dispenser untuk Gereja Kasih Karunia. Atas pemberian sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. Kelima, nyanyian persiapan kebaktian. Nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 11 ayat 1, 2, dan 3. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang. Padanya menyembah serta sujud. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Biarlah firman Tuhan membentuk hidup kita. Biarlah firman Tuhan membentuk hidup kita, menyatakan kasih-Nya ke seluruh penjuru dunia. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera.
Mari jemaat kita mulai. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus, Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6, demikianlah nats pembimbing. Sambil berdiri kita nyanyikan PKJ 27 ayat 1, 2, dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. pujilah Dia wahai mentari, Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Tuhan ampunilah dosa kami, sucikanlah hati kami. Tuhan, ampunilah dosa kami, sucikanlah hati kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami pun lebih sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami.
ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermutu, dan pengabdian kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan-Mu. Demi nama-Mu ya Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa kami, sucikanlah hati kami. Tuhan, ampunilah kami. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. PKJ 120 ayat pertama, kedua, dan ketiga. Allah Bapa, kami puji Allah Engkau. Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. PKJ 178 ayat pertama dan kedua. Allah mengutus Putra Yesus. Allah mengutus Putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Dia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena
bila hidupku kelak berakhir. Bila hidupku telah berakhir, berakhir pula deritaku, maut ditaklukkan, hidup abadi, dan ku disambut oleh Juru Selamatku. Karena Yesus hidup pada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar, dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam pelayanan firman Tuhan yang di saat ini terbaca dari Kitab Perjanjian Baru, 1 Korintus 12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-11. Tapi sebelumnya itu kita berdoa. Untuk menggantikan doa, kita cari dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Kepadaku ya Roh Kudus, datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Berilah api dalam hati, hidupku penuhilah ya Roh Kudus. Ya, pembacaan firman di saat ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Ketong semua akan membaca secara berbalasan. Beta baca ayatnya yang ganjil dan jemaat membacakan ayatnya yang genap. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Karena sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama.
kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang lain, yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita baru membaca penggalan teks dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Teks yang menceritakan tentang karunia-karunia roh. Membaca judul ini, kita semua pasti berpengalaman mendengar ada orang punya karunia melihat atau mendoakan atau apalah pernah. Di Korintus ternyata ada persoalan yang muncul berbasis karunia-karunia roh ini. Dan persoalan itu muncul karena kenyataannya ada orang-orang yang dianggap mampu berbicara dengan kata-kata yang tidak dapat dimengerti oleh orang Korintus. Itu ada kekuasaan di situ, ada kekuatan di dalam kata-kata yang tidak dimengerti. Sangat wajar jika mindset atau opini orang Korintus seperti itu. Sebab sebelum orang-orang di Korintus itu menerima Injil, menjadi Kristen, menjadi gereja yang mula-mula, yang baru, orang-orang di sana itu terlebih dahulu menjadi penyembah-penyembah berhala. Di kuil-kuil. Nah, di kuil-kuil itu saat mereka laksanakan ritus, ada gerakan tangan, ada gerakan kepala, ada gerakan mulut, termasuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang tidak dipahami. Tradisi di kuil tadi itu tidak selesai, tidak hilang dari mereka di saat mereka menjadi Kristen. Dan karena itu maka orang-orang di Korintus itu beranggapan siapa yang fasih dalam bahasa roh itu memiliki kekuatan dan karenanya memiliki posisi. Sehingga orang-orang yang tidak pandai berkata-kata itu dianggap orang-orang yang rendah. Itu kelakuan orang-orang di Korintus. Mereka pecinta filsafat. Karena itu orang-orang yang pandai orasi, pandai berpidato, hebat, itu dianggap orang-orang yang penting dan orang-orang yang memiliki tempat signifikan di dalam jemaat. Itu terjadi juga antara Paulus, Kefas, Apolos, Kefas, Paulus dan kelompok Kristus. Sebagaimana di dalam moto GPM itu, aku menanam, Apolos menyiram, ada fenomena macam itu di sana. Paulus itu orang tidak pandai berbicara, matanya sakit, merah berair. Kefas itu jago berpidato karena dia pengagum filsafat. Ini sama dengan keadaan orang-orang Kristen yang baru masuk Kristen dari penyembah-penyembah berhala.
Memang Paulus sendiri di dalam tulisannya ini mengakui bahwa ada karunia itu, berbicara dalam bahasa roh. Dan itu menunjuk pada peristiwa pencurahan Roh Kudus dalam kitab Kisah Para Rasul itu. Namun harus diingat persis bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus itu, murid-murid Yesus tidak saja dikaruniai kemampuan untuk berkata-kata dalam beragam bahasa, dalam macam-macam bahasa, tetapi jemaat yang datang untuk menyaksikan peristiwa itu pun dikaruniakan kemampuan untuk mendengar dan mengerti. Jadi karunia itu tidak berhenti pada kemampuan berbicara, tetapi disertai dengan kemampuan mengerti. Sehingga di dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus itu, sekalipun murid-murid Yesus itu berbicara dalam macam-macam bahasa, semua orang yang ada di tempat itu mengerti. Itu bedanya dengan yang terjadi di Korintus. Orang-orang yang berbicara itu dengan kata-kata yang sama sekali tidak dimengerti. Pikiran Allah, maksud Allah, kalimat-kalimat Allah, bahasa-bahasa Allah adalah pikiran, kalimat, bahasa yang harus dimengerti, bukan tidak dimengerti. Dan disitulah substansi dari pemberitaan Injil. Injil itu diberitakan dan orang yang mendengarnya harus mengerti. Sehingga jika tidak dimengerti, itu bukan Injil. Orang-orang Korintus ketika mereka masih menyembah berhala di kuil-kuil itu, kata-kata mereka, tindakan mereka itu memperlihatkan mereka seperti orang yang sudah gila, kegila-gilaan, ekstatis, hilang kesadaran. Lalu yang bangkit di dalam batin mereka adalah semangat. Dan semangat itu mungkin yang bisa kita sebut semangat keagamaan. Beda. Semangat keagamaan dan iman itu beda. Sebab iman itu adalah sesuatu yang harus diartikulasikan secara konkret, nyata, bisa dilihat dan berdampak bagi orang lain, bagi dunia. Bukan semacam rumusan-rumusan abstrak yang tidak dipahami. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam teks ini, ayat 1 sampai ayat 3, kita menemukan di sana penjelasan Paulus mengenai sumber atau mengenai karunia-karunia roh bersumber dari mana, berasal dari mana. Karunia-karunia itu banyak. Nanti di belakang kita lihat ya, Paulus mengidentifikasikan ada kurang lebih 9. Dari mana kira-kira karunia-karunia itu berasal? Apakah hasil dari usaha manusia untuk menjadi terampil pada karunia tertentu yang ia miliki? Ataukah karunia itu telah menjadi bawaan sejak lahir sebagai anugerah Allah? Dan karena itu, Paulus menggunakan 2 diksi untuk memastikan bahwa karunia-karunia itu berasal dari Allah. Yang pertama, ia mengatakan jika orang menerima roh Allah, menerima karunia Allah, tidak mungkin dia berkata terkutuklah Yesus. Jika orang dirasuki oleh roh Allah, tidak mungkin ia mengutuk Yesus. Dan diksi yang kedua yang Paulus katakan, jika orang-orang Korintus itu tidak menerima roh Allah, jika orang-orang Korintus itu belum mengalami roh Allah, tidak mungkin mereka bisa berkata Yesus itu Tuhan. Paulus meletakkan 2
pemikiran besar ini untuk mempertentangkan dan sekaligus membuktikan bahwa karunia roh yang dimiliki oleh orang-orang Korintus itu berasal dari Allah yang satu, Allah yang kreatif, Allah yang berdaulat, Allah yang memiliki kebebasan atas kehendaknya untuk mengaruniakan segala sesuatu bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan karena itu, Paulus ingin menegaskan kepada orang-orang di Korintus, kamu harus mampu membedakan manakah karunia-karunia Allah, karunia-karunia roh, dan mana yang bukan. Paulus mengajarkan orang-orang di Korintus untuk menguji, benarkah ini dari Allah? Sampai di sini, Ibu Bapak, kita juga harus begitu. Harus menguji segala sesuatu. Dunia modern macam ini, kita tidak perlu bertanya, informasi ini berasal dari siapa? Kalau Ibu Bapak lihat di media sosial, tiba-tiba ada berita-berita yang muncul, kita sudah tidak lagi harus bertanya, informasi ini berasal dari siapa? Karena dunia sudah terlalu canggih. Yang patut kita bertanya, informasi ini benar ataukah tidak? Baik ataukah buruk? Penting ataukah tidak? Kita harus menguji informasi ini berkaitan dengan iman kita kepada Allah ataukah tidak. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan. Apalagi di dunia yang sebegini modern, hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah atau hal-hal yang disebut kejahatan itu bisa dibungkus sedemikian rapi, bisa dibalut sedemikian rupa sehingga kelihatan dari luar itu baik, tetapi di dalamnya borok. Dunia sudah menjadi dunia yang seperti di Korintus. Mengidolakan penampilan-penampilan luar, mengidolakan kebaikan-kebaikan luar, sambil melupakan ada dasar kebaikan, yaitu kebaikan yang berasal dari Allah. Dengan menguji rupa-rupa pengajaran, rupa-rupa berita, informasi, kita akan mampu untuk mengambil posisi agar Allah bekerja di dalam kita. Selanjutnya saudara-saudara, Paulus mengajarkan kepada orang-orang di Korintus dalam ayat 4 sampai ayat 11 bahwa masing-masing orang itu diberikan karunia yang berbeda. Allah tahu kepada siapa ia memberikan apa, kepada siapa dia harus melakukan apa. Dan karena itu tiap-tiap orang menerima karunia-Nya yang tidak menjadikan dirinya itu beban. Ingat cerita talenta. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Kalau yang diberi 1 itu menerima 5, pasti menjadi beban. Atau kalau yang menerima 5 itu diberikan 1, pasti dianggap ringan. Allah tahu kepada siapa ia menyediakan apa agar orang itu berfungsi, agar orang itu bertumbuh. Sebab jika kepada yang 5 itu diberikan 1, maka ia akan menyia-nyiakan karena terlalu gampang. Apalagi yang kepada 1 itu diberikan 5, ia tidak sanggup untuk melakukannya. Dan karena itu, 5, 2, dan 1 diperintahkan untuk bekerja bersama.
Sebab yang 5 dan yang 2 dan yang 1 itu mampu bersinergi, maka talenta-talenta mereka tidak akan tertanam hilang dimakan bumi, tetapi akan bertumbuh subur dan berdampak bagi kemanusiaan, bagi gereja dan persekutuannya. Supaya orang-orang yang memiliki karunia-karunia yang berbeda-beda itu saling melengkapi, saling menolong satu dengan yang lain. Oleh karena itu di dalam ayat 4-6 Paulus berkata, rupa-rupa karunia tapi satu roh, rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan, berbagai-bagai perbuatan ajaib tapi satu Allah, Allah yang satu yang mengerjakannya. Itu pernyataan yang menekankan bahwa semua karunia yang kita punyai hari ini adalah bukti dari perbuatan Allah yang besar. Perbuatan Allah yang tidak saja besar tetapi ajaib, heran, membuat orang terbingung-bingung. Mengapa Allah bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar seperti ini dengan cara memberikan kepada kita masing-masing karunia yang berbeda. Saya tidak membayangkan jika saya pada hari ini menjadi pendeta, tapi pada saat yang sama menjadi gubernur, pada saat yang sama menjadi kepala desa, pada saat yang sama menjadi warga masyarakat. Kira-kira menjadi saya seperti apa itu? Dan itu tidak mungkin terjadi karena Allah menyediakan bagi kita karunia agar di atas karunia itu kita mampu untuk memanifestasikan hidup. Agar satu bangunan bertumbuh yang namanya persekutuan atau yang namanya tubuh Kristus. Allah mengetahui betul. Allah memahami betul apa yang diperlukan dan apa yang harus diberikan kepada setiap orang. Supaya dengan begitu setiap orang yang menerima karunia Allah mampu menerimanya dengan iman dan pada saat yang sama mampu menggunakan karunia itu bagi dirinya sendiri dan terutama bagi sesama, bagi gereja. Oleh karena itu saudara-saudara, maka setiap orang, saudara-saudara dan saya yang sudah menerima karunia-karunia Allah itu pertama-tama harus mencari dan menemukan, memastikan bahwa ini karunia yang Allah berikan kepada saya. Inilah anugerah yang Allah berikan kepada saya. Bagaimana cara ini saya mengembangkan karunia ini? Dan jangan sekali-kali terjebak membanding-bandingkan karunia yang ada pada diri kita dengan yang dimiliki oleh orang lain. Jika kita mempertentangkan itu, maka kita sudah mematikan karunia yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Dan kita tidak pernah mampu untuk mengembangkan diri kita menurut karunia kita. Yang akan muncul di dalam hidup kita jika kita membanding-bandingkan seperti itu adalah jalus orang, tarsuka orang, iri hati orang. Dia senang, dia orang pun susah. Tapi paling susah lihat orang pun senang. Itu nanti menjadi budaya dalam hidup kita. Jika kita terus-menerus mempertentangkan antara karunia orang tertentu dengan apa yang kita punyai, maka pada saat yang sama kita sedang mempersoalkan Allah. Kita sedang menginterupsi Allah dan seolah-olah ingin berkata, Allah, you salah. You tidak memberikan yang benar kepada kita. Karena itu sekali lagi, berusaha menemukan karunia yang ada pada diri kita. Lebih tenang, memikirkan hal-hal yang positif. Merenungi diri, lalu mempertanyakan kepada Tuhan, apa yang bisa saya kerjakan dengan hidup saya ini?
Kita akan menemukan di situ rencana Tuhan dengan kita. Kita akan menemukan di situ bagaimana cara Tuhan mempersiapkan kita menyongsong masa depan, menanggapi hari-hari yang kita jalani, melewati tiap-tiap tantangan dan masalah yang datang silih berganti. Sebab dengan berusaha menemukan karunia yang ada pada diri kita, kita akan berusaha juga untuk mendaya gunakannya supaya berfungsi. Kita tidak boleh terjerumus seperti orang-orang di Korintus yang karena memiliki karunia-karunia tertentu menganggap orang lain itu remeh, orang lain itu rendah, menganggap orang lain itu tidak sanggup, tidak mampu. Tidak boleh. Justru di dalam kehebatan karena karunia yang Tuhan berikan itu, kita harus terlibat menuntun mereka yang lemah. Karunia-karunia itu mengajarkan kita juga untuk tidak saja berkata-kata, tidak saja berpidato, tetapi bernubuat. Berkata-kata, berpidato itu selalu mementingkan diri sendiri, selalu mengutamakan diri, selalu ingin mempertontonkan kemampuan diri sendiri. Tetapi bernubuat selalu mendidik, selalu mengubah, dan selalu memberikan harapan bagi orang-orang yang tidak berpengharapan. Itulah karunia, dan itulah roh yang sudah Allah sediakan bagi kita. Jika kita bernubuat, maka kita sedang membangun persekutuan. Dan persekutuan kita adalah persekutuan yang terdiri dari orang-orang yang berbeda. Allah sudah mengaruniakan itu kepada kita. Latar belakang suku kita sudah berbeda, pendidikan kita sudah berbeda, macam-macam, semuanya serba berbeda. Dan perbedaan-perbedaan itulah yang harus digunakan untuk saling mengutuhkan, saling melengkapkan, saling menolong, saling membantu. Di dalam perbedaan karunia-karunia Allah itulah kita setara, kita seimbang, egaliter. Tidak ada pihak yang menjadi subordinan, tidak ada pihak yang tersubordinasi. Sebab kita memiliki karunia yang berbeda. Allah tahu jika bagi seseorang diberikan seluruh karunia padanya, ia mendominasi semua karunia padanya, maka akan muncul pada orang itu kekuasaan. Akan muncul bagi orang itu sifat-sifat yang sungguh-sungguh membutuhkan penyembahan dari orang lain terhadap dirinya. Allah tahu jika pada seseorang diberikan seluruh karunia yang paling sempurna, maka orang itu akan menghamba pada diri sendiri. Ia tidak lagi menghamba kepada Allah sebagai pemberi karunia itu. Dan karena itu saudara-saudara, kita juga harus yakin bahwa dengan karunia-karunia yang berbeda-beda itu, Allah menyatakan kekuatannya. Kekuatan untuk membangun kehidupan. Kekuatan untuk menjadikan gereja sebagai satu persekutuan yang di dalamnya keragaman karunia itu menghidupkan. Lalu gereja menjadi hidup. Sebab misi Allah akan terus berlangsung di tengah-tengah gereja yang hidup itu. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita membaca teks ini, Paulus memberikan paling sedikit ada 9. Dia mengidentifikasi 9 ya. Jenis karunia roh. Dia ada kuasa untuk membuat mujizat,
untuk bernubuat, membedakan macam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, dan seterusnya. Kita bisa identifikasi tambah di dalam ayat 10 sampai ayat, di dalam ayat 10 itu, kalau kita baca kurang lebih ada 9. Kita identifikasi tambah. Identifikasi menurut apa yang kita sadar mengenai diri kita sendiri. Lalu katakan, ini karunia yang Tuhan berikan. Bukan 9, mungkin ada 100. Dan itu terbagi habis di dalam persekutuan jemaat. Dengan begitu saudara-saudara, maka kita juga harus paham betul di dalam komunitas-komunitas kita yang terkecil, misalkan di keluarga, di dalam rumah tangga, orang-orang di sana punya karunia-karunia yang berbeda. Dan keberagaman karunia-karunia itu membuat orang-orang serumah itu adalah orang-orang yang setara, orang-orang yang posisinya di hadapan Allah sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Dan bagaimana karunia-karunia itu dikelola sedemikian rupa, supaya rumah tangga dan keluarga-keluarga kita menjadi berfungsi sebagaimana yang Allah inginkan. Injil itu harus terus diberitakan. Injil itu harus terus dikomunikasikan dengan bahasa-bahasa yang baik dan dimengerti. Sebab Injil adalah berita sukacita, kabar baik. Karena Injil itu kabar baik, Injil itu bukanlah hoax, ujaran kebencian, berita bohong, bukan. Dan karena itu orang-orang Kristen sebagai gereja bertugas untuk tidak menyampaikan informasi-informasi bohong, ujaran-ujaran kebencian, berita-berita yang tidak benar. Tetapi sebagai gereja, dengan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita bertugas menyampaikan berita-berita sukacita kepada orang banyak. Berita sukacita mengenai masa depan anak-anak kita, dan karena itu konstruksi pendidikan mereka harus kita pikirkan. Berita sukacita mengenai lingkungan hidup kita yang terancam rusak. Berita sukacita yang melaluinya orang-orang yang berada di dalam ancaman-ancaman konflik, peperangan, rumah tangga yang terancam pecah, relasi suami, istri, orang tua, dan anak, semuanya menjadi baik, akur, kuat, utuh, dan menjadi satu. Sebab berita-berita itu bersumber dari Allah yang satu. Dan karena itu saudara-saudara, maka kembali lagi, bagaimana cara kita menemukan identitas kita sendiri, karunia-karunia roh yang ada pada kita sendiri, supaya kita tahu bagaimana cara merespons kehendak Allah itu di dalam tindakan-tindakan yang lebih nyata. Bulan ini adalah bulan di mana seluruh umat Tuhan, gereja Protestan di mana saja, mengenang kembali peristiwa reformasi yang berkaitan dengan sejarah panjang penginjilan, termasuk di Maluku, termasuk di sini, di Jemaat Peniel Bentas. Bahwa pada saat kita mengenang sejarah itu, kita yakini bahwa Allah masih berkehendak dengan kita sebagai gereja, dan itu yang membuat kita ada, kita bertahan, kita berkembang sampai saat sekarang. Allah memiliki maksud dengan kita. Sehingga hidup kita bukanlah hidup sekedar makan, pakai, punya rumah, punya mobil,
Tidak. Tetapi hidup kita harus bermakna. Hidup kita menjadi hidup yang juga mengubah. Hidup kita menjadi hidup yang diperlukan oleh orang lain. Hidup kita menjadi hidup yang dibutuhkan oleh orang lain. Banyak orang harus kangen kepada kita. Sebab ketika mereka ke sini, kita akan menyampaikan kasih. Kita mampu memberikan perlindungan bagi mereka yang terancam. Kita mampu untuk menyampaikan kata-kata yang mengubah seseorang. Kita bukanlah gereja yang terus-menerus membangun konfrontasi dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Gereja harus menjadi kebutuhan orang lain. Dan karena itu gereja harus dipenuhi dengan berita sukacita yang bersumber dari Allah. Gereja harus menjadi tempat di mana setiap orang datang untuk menceritakan problematika hidupnya. Dan kita sebagai gereja harus menjadi tempat untuk itu. Kita harus menjadi tempat yang tepat untuk orang lain datang curhat. Untuk orang lain datang meminta pertolongan, petunjuk, arahan, bimbingan. Bahkan kita menjadi tempat untuk orang lain datang minta didoakan. Dengan begitu, kita sudah mengelola karunia-karunia roh yang Tuhan sediakan kepada kita. Ingatlah ibu bapak, pada diri ibu bapak semua, kita semua, ada karunia roh yang Allah berikan. Temukanlah itu dan kembangkanlah itu bagi sesama dan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Kita bersaat teduh untuk merenungi pemberitaan firman Tuhan ini. Kita kidungkan PKJ nomor 255. Firman-Mu kupegang selalu saat duka, saat senang. Firman-Mu ku pegang selalu saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Sebagai jawaban iman atas pemberitaan firman Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengar pujian dari vokal grup Wadah Laki-Laki. Besar kasih-Mu Tuhan di dalam hidup ini. Kasih-Mu nyata dalam hidup ini. Tak kusangka harus terjadi. Walaupun tak berdaya, harapanku hanya untuk-Mu. Kuasa-Mu melebihi kuasa dunia ini. Keselamatan, kedamaian ada di tangan-Mu. Dengan apa lagi harus ku balas kasih-Mu? Sedangkan ku tak sanggup berjalan di jalan-Mu. Angkatlah aku Tuhan dari lembah dosa, biarlah ku mengerti damai kekal yang Kau beri. Harapanku hanya untuk-Mu. Kuasa-Mu melebihi kuasa dunia ini. Keselamatan, kedamaian
ada di tangan-Mu. Dengan apa lagi harus ku balas kasih-Mu? Sedangkan ku tak sanggup berjalan di jalan-Mu. Angkatlah daku Tuhan dari lembah dosa, biarlah ku mengerti damai kekal yang Kau beri. Dengan apa lagi harus ku balas kasih-Mu? Sedangkan ku tak sanggup berjalan di jalan-Mu. Angkatlah daku Tuhan dari lembah dosa, biarlah ku mengerti damai kekal yang Kau beri. Angkatlah daku Tuhan dari lembah dosa, biarlah ku mengerti damai kekal yang Kau beri. Damai kekal yang Kau beri. Damai kekal yang Kau beri. Kita akan memberi persembahan syukur. Dan sambil persembahan ini diberikan, kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 dan 265. Jemaat, sebelum persembahan diberikan, dengarlah anjuran. Tuhan telah mengaruniakan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya. Dengan memberikan persembahan syukur ini, hari ini Tuhan memberkati kita. Apalah arti hidup kepada Tuhan? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang yang berkeluh. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan.
Berbahagia orang yang hidup beribadah. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kita lanjutkan dengan PKJ 265. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan. Karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Selanjutnya persembahan diiringi oleh paduan trompet.
Untuk menyambut persembahan, jemaat diundang berdiri. Jemaat, mari kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kuasa-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Sekali lagi kami beri waktu bagi vokal grup Wadah Laki-Laki menyanyikan nyanyian pujiannya. Kekuatanku hanya Kau Tuhan, harapanku hanya Kau Tuhan. Saat badai datang mengguncang, tak goyah ku bersama-Mu Tuhan. Tak mampuku tanpa-Mu Tuhan, sungguh tak kuatku tanpa-Mu Tuhan. Pegang erat tanganku Tuhan, jangan pernah Kau lepaskan. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu kuandalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Kekuatanku hanya Kau Tuhan, harapanku hanya Kau Tuhan. Saat badai datang menggoncang, tak goyah ku bersama-Mu tak mampuku tanpa-Mu Tuhan, sungguh tak kuatku tanpa-Mu
tanganmu Tuhan, pegang erat tanganku Tuhan, jangan pernah kau lepaskan. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan, hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janjimu memulihkan hidupku. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan, hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janjimu memulihkan hidupku. Kekuatan janjimu memulihkan hidupku. Kekuatan janjimu memulihkan hidupku. Pulihkan hidupku, oh Tuhan. Saudara-saudara, kita berdoa syafaat ya, dan kita akhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah dalam Yesus Kristus yang kami sembah dan imani. Kami bersekutu di sini untuk mengagungkan Engkau ya Bapa, sebab Engkaulah Allah pencipta, pemelihara dan penyelamat manusia dan alam semesta. Allah yang terus menyediakan masa depan baru bagi kami. Kami datang bersama-sama di sini sebagai hamba-hamba Tuhan dan jemaat, juga untuk bersyukur atas semua perbuatan-perbuatan besar yang sudah Allah nyatakan bagi kami. Telah menuntun, memelihara kami, melewati hari-hari kami, seminggu lamanya. Tiba di sini dengan penuh damai dan sukacita. Kami mengaku bahwa kami tak memiliki kemampuan untuk menentukan masa depan kami sendiri. Dan semua itu sangat bergantung pada Engkau ya Allah, melalui karunia-karunia roh yang Engkau berikan bagi kami. Oleh karena itu, kami bersekutu sebagai satu persekutuan jemaat, anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, orang tua renta sekalipun, laki-laki dan perempuan, di tempat ini untuk memasyurkan namamu, bernyanyi, berdoa, mendengar sabda Tuhan, dan menerima pengampunan dosa dari Tuhan, sebagai tanda kesiapan kami untuk memasuki minggu kerja kami yang baru.
Karena itu Tuhan, terimalah ibadah ini, sebab di dalamnya kami menyatakan iman, syukur dan terima kasih kepadamu. Kami bersyukur karena seminggu lamanya Tuhan telah memberikan bagi umat-Mu di sini berkat-berkat yang besar, berupa makanan, minuman, pakaian, kekuatan, kesehatan, dan terutama nafas hidup. Tiap-tiap orang, tiap-tiap keluarga dan rumah tangga. Sehingga sekalipun ada yang merasa lapar, ada yang merasa sakit, ada yang berduka cita, putus asa, hilang harapan, kasih-Mu tidak pernah jauh. Dan itu nyata di hari ini, bahwa semua yang kami hadapi itu tidak pernah mampu untuk menghentikan cinta kasih Kristus bagi kami. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena 1 minggu lamanya banyak di antara kami yang menerima segala sesuatu secara baru. Hasil-hasil kerja, hasil-hasil pergumulan, tempat-tempat yang baru, pekerjaan-pekerjaan yang baru. Semuanya itu Bapa adalah anugerah. Atas semua kerja-kerja keras kami di seluruh sektor kehidupan yang kami tekuni, sektor formal maupun informal, di jalan-jalan, di pasar, di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, di laut, di mana saja. Tangan-Mu itu tidak pernah tinggalkan kami. Itu yang membuat kami sungguh merasa bahwa berkat-Mu itu mengalir deras dalam hidup kami semuanya. Karena itu Bapa, kami mohon tuntunan-Mu bagi kami memasuki minggu yang baru ini. Supaya sebagaimana kami mengalami cinta-Mu di minggu yang lalu, maka hari ini pun kami akan merasakannya. Kami akan berjalan menyusuri hari-hari hidup kami. Secara personal, secara pribadi maupun secara komunal jemaat ini. Biarlah semua rencana, harapan, pergumulan, cita-cita kami di minggu ini yang sudah kami siapkan, kami tetapkan, bisa berlangsung karena penyertaan Tuhan bagi kami. Sehingga sekalipun di tengah jalan kami berhadapan dengan tantangan, kami kuat untuk menghadapinya. Supaya kami pun selalu menjadikan Kristus sebagai dasar untuk kami berdiri dan membangun hidup kami di tengah dunia ini. Kami berdoa bagi tiap-tiap rumah tangga, tiap-tiap keluarga, tiap-tiap orang di dalam jemaat ini, dengan ungkapan-ungkapan syukur yang mereka panjatkan kepada Bapa di sorga, atas segala sesuatu yang mereka peroleh, termasuk pergumulan-pergumulan atas tantangan-tantangan hidup yang berat yang sedang mereka alami. Tuhan, kami serahkan itu semua kepadamu sebab kami percaya Engkau tidak akan tidak mendengar doa-doa mereka. Engkau akan mendengar dan Engkau akan memberikan bagi umat-Mu ini segala sesuatu yang melampaui pemikiran mereka. Engkau pasti menyediakan segala sesuatu secara ajaib bagi umat ini. Tuntun mereka supaya betul-betul hidup mereka dibangun di atas Kristus. Kami berdoa di hari ini Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan di sini, para pendeta, penatua, diaken,
seluruh perangkat pelayan di jemaat ini, di wadah-wadah gerejawi, di sektor dan unit pelayanan, wadah laki-laki, perempuan, pemuda, sekolah minggu. Biarlah Tuhan pakai mereka semua sebagai gereja yang hidup untuk melayani, supaya mereka menjadi alat-alat untuk memberitakan Injil Kristus, berita sukacita, kabar baik itu kepada dunia di sekitar mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan, atas saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Dewang, Ibu Mei Syairtian, kondisi kesehatan Bapak Pendeta Sampe, dan orang-orang yang lain yang tidak sempat kami sebut mereka, dan mereka sedang berjuang atas kesehatan mereka. Kami minta Tuhan, ulurkan tanganmu itu, jamah mereka, dan biarlah rohmu itu mengalir di dalam tubuh dan darah mereka semua, sehingga apapun sakit yang mereka derita, mereka mampu menghadapinya, dan kuasamu yang ajaib itu bisa mengubah mereka perlahan-lahan menjadi pulih, sembuh, untuk melakukan tugas-tugas mereka selanjutnya. Kami doakan setiap orang yang sedang membantu orang-orang yang sakit di jemaat ini, tenaga medis, tenaga kesehatan, di mana saja, di rumah-rumah mereka, di rumah sakit, di puskesmas, di tempat-tempat pelayanan kesehatan, supaya mereka semua berguna untuk melayani sesama yang sakit. Kami berdoa kepadamu Tuhan atas ungkapan syukur jemaat ini, sebab mereka telah dibantu oleh pemuda teratai dengan menyumbangkan 1 buah dispenser. Biarlah umat Tuhan di sini, para pemuda di sini, terus berfungsi Bapa sebagai batu-batu yang hidup untuk pembangunan tubuh Kristus di Jemaat Peniel Bentas. Biarlah mereka terus bekerja bagi misi pemberitaan firman Tuhan di sini, dan biarlah mereka menjadi pemuda-pemuda gereja yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, mengenal diri mereka sendiri dengan seluruh kekayaan potensi yang Tuhan sediakan, dan karena itu mampu membangun hidup mereka ke arah yang lebih baik. Kami berdoa kepadamu Bapa atas seluruh persembahan-persembahan hidup yang sudah disampaikan di dalam kebaktian ini. Nyanyian-nyanyian pujian oleh vokal grup wadah laki-laki, persembahan syukur, natsar-natsar pergumulan, persepuluhan. Tentunya di balik semua itu ada harapan dan permohonan mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan jawab mereka menurut kuasa dan kehendak-Mu sendiri. Kami berdoa kepadamu Bapa atas kehidupan gerejamu, Gereja Protestan Maluku, di jemaat-jemaat, di klasis, di sinode yang sebentar lagi melaksanakan sidang majelis pekerja lengkap di klasis Kisar. Biarlah kuasa Tuhan turun atas pelaksanaan peristiwa ini, sebab disitulah kami semua akan berusaha mencari dan menemukan kemana lagi arah jalan yang harus kami tempuh sebagai gerejamu. Dan karena itu berkatilah hamba-hamba Tuhan dan seluruh umat Tuhan di Maluku dan Maluku Utara. Kami berdoa bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia ini, di desa-desa, di Ambon, di Maluku, bahkan di seluruh Nusantara. Dengan macam-macam dinamika yang sedang berlangsung,
terutama menjelang pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu kepala daerah dan pemilihan presiden. Ya Tuhan, kami mohon jauhkanlah kami daripada perpecahan karena dinamika politik yang kami hadapi ini. Dan berikan bagi kami semua hikmat, kebajikan-Mu, supaya dengan doa kepadamu kami minta Tuhan tunjukkan para pemimpin bangsa ini yang mampu melayani masyarakat dan bangsa ini, memimpin negara ini ke masa depan. Kami juga mau berdoa kepadamu Tuhan atas keadaan dunia ini, peperangan di Rusia dan Ukraina, dan juga di Israel, di Palestina, dan negara-negara di sekitar Timur Tengah. Kami mohon anugerah-Mu turun atas para pemimpin bangsa-bangsa ini, supaya mereka juga mengerti bahwa peperangan hanyalah melahirkan kematian. Peperangan hanya melahirkan kerusakan atas ciptaan Tuhan. Dan karena itu biarlah mereka mengerti juga bahwa damai seperti yang Engkau ajarkan itu harus tercipta di dalam kehidupan bersama. Kami doakan semuanya ini kepadamu Tuhan, karena dunia ini rasanya semakin hari semakin jauh daripada kehendak-Mu. Kendalikan semuanya ini Bapa, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan seperti di Eden, sebagaimana yang sudah Engkau ciptakan. Kami berdoa atas kehidupan kami semua ini kepada Tuhan yang ikut dalam kebaktian ini. Tuhan ajar kami untuk mengerti